Halo semuanya, perkenalkan saya Horas Nalsasi Siregar dengan NIM 2802608864 dari Teknik Informatika Binus Online. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana building secure AI chatbot with Next.js, Tailwind CSS, dan OpenWriter API. Pada akhir video ini, Anda diharapkan mampu pertama, bagaimana memahami API dan OpenWriter API dapat memberikan akses gratis lebih ke 1.000 model AI. Yang kedua, bagaimana membangun secure API root di Next.js agar API itu tetap aman dan tidak pernah terekspos ke browser. Yang ketiga, bagaimana membangun internet chatbot yang modern, responsif menggunakan Next.js dan Tailwind CSS. Yang keempat, memahami pola integrasi AI yang umum digunakan dalam pengembangan aplikasi web modern. API. API adalah Application Programming Interface, yaitu penghubung antara dua sistem. Analogi sederhananya seperti ini. Ada seorang user yang sedang memesan makanan. Maka akan datang klien yang akan menyampaikan pesanan tersebut ke dapur, dan makanan akan dikembalikan ke user oleh klien tersebut. Nah, API itu adalah gambaran dari seorang klien tersebut. Dalam konteks ini, user, site, API, model, dan respon akan dikembalikan ke user. Website tidak langsung berbicara dengan AI, melainkan melalui sebuah API. Kemudian, apa itu OpenWriter API? OpenWriter adalah Unified API Gateway yang memberikan akses lebih ke 100 model AI melalui satu endpoint. Keunggulannya yaitu kompatibel dengan format OpenAI API yang banyak digunakan saat ini. Kemudian mendukung model gratis seperti Mistral, Llama, dan banyak lagi. Yang kemudian tidak memerlukan kartu kredit untuk tier gratis, serta cukup menggunakan satu API key saja untuk kita bisa mengakses berbagai AI model tadi. Untuk tools dan tech stack yang akan digunakan pada video ini, yaitu ada Next.js versi 16, ada Tailwind CSS versi 4, ada OpenWriter API, ada env variables, kemudian ada browser model seperti Chrome dan Edge. Kemudian, selanjutnya kita akan mengerti bagaimana. Kemudian selanjutnya kita akan membangun arsitektur yang aman menggunakan Next.js. Arsitektur yang digunakan yaitu ada browser yang memanggil Next.js API root, kemudian akan memanggil OpenWriter, baru akan memanggil AI model serta mengembalikan responsnya ke browser kembali. Penjelasannya seperti ini. User mengirim pesan dari browser. Pesan akan dikirimkan ke API root di Next.js. API root membaca OpenWriter API dari variabel .env secara aman. Kemudian, request diteruskan kembali ke OpenWriter. Setelah itu, respons akan dikirim kembali ke browser. Baik, kemudian kita akan memahami bagaimana membangun arsitektur yang aman dengan Next.js. Arsitektur yang digunakan adalah ada browser, kemudian akan memanggil Next.js API root, kemudian akan memanggil OpenWriter, kemudian akan memanggil model dan mengembalikan respons kembali ke browser. Nah, penjelasannya seperti ini. User akan mengirimkan pesan dari browser. Pesan tersebut akan dikirimkan ke API root di Next.js. API root membaca OpenWriter API key dari .env secara aman, kemudian diteruskan ke OpenWriter, baru respon AI akan dikirim kembali ke browser. Nah, mengapa arsitektur ini penting? Yang pertama, API key akan tetap aman, tidak pernah terlihat di browser, mengikuti best practice industri, dan arsitektur ini juga banyak digunakan pada aplikasi AS modern. Nah, bagaimana secara sistem ini bekerja? Yang pertama, kita akan membangun chat interface menggunakan Next.js dan Tailwind. Yang kedua, kita akan membuat Next.js API root yang dapat menerima pesan dari server, kemudian akan membaca API key dari variabel .env, lalu request akan diteruskan kembali ke OpenWriter. Yang ketiga, OpenWriter akan mengirimkan respons dari model AI, dan respons akan ditampilkan kembali ke chat Windows secara real time. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian pemrogramannya. Di sini saya sudah menyiapkan
Notion untuk dokumentasi step by step bagaimana kita akan melalui AI chatbot menggunakan Next.js, OpenWriter, dan juga Tailwind CSS. Jadi, yang pertama mungkin kita bisa langsung masuk ke step 1 untuk membuat project. Di sini saya sudah saya akan menggunakan Visual Studio Code sebagai kode editor. Pertama, saya akan membuatkan dua folder baru. Mungkin saya akan buatkan namanya AI chatbot saja. Baik, jika sudah, pada step-step ini sudah diberikan bagaimana perintah-perintah yang dapat langsung disalin ke terminal, dan juga ada beberapa kode yang sudah disediakan. Mungkin kita langsung masuk ke bagian tahap pertama, langsung salin saja perintah berikut untuk membuat sebuah project baru. Di sini kita langsung menggunakan web saja yang recommended defaultnya. Jika sudah berhasil, akan ada informasi sukses dan akan diberikan directory untuk projectnya. Oke, kita masuk ke tahap berikutnya. Langsung disalin saja untuk perintah-perintah yang ada, dan kita akan menginstal dependensi menggunakan dependensi OpenAI untuk klien untuk integrasikan dengan OpenWriter-nya. Baik, kita lanjut ke step kedua. Kita akan membuat Open API Spirit. Nah, di sini rekan-rekan bisa untuk login ataupun register terlebih dahulu. Jika sudah, sini kita bisa langsung masuk ke bagian Create API jika kita masih belum memiliki. Sini mungkin kita bisa membuat namanya, nama API-nya yaitu chatbot. Setelah itu kita bisa langsung membuat. Oke, jika berhasil, nanti akan diberikan untuk API seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke bagian step 3, kita akan membuat file .env.local di root project-nya. Oke, seperti ini, nanti kita bisa langsung masukkan saja untuk isi dari variabel-variabelnya. Di sini kita bisa langsung masukkan. Ini ada variabel OpenWriter API. Untuk filenya, kita bisa copy API yang tadi, seperti ini. Nah, oke, kita lanjut ke step 4. Nah, di sini kita akan membuat API streaming root-nya terlebih dahulu. Jadi, di sini kita melihat ada strukturnya, yaitu ada directory app, kemudian ada directory API, dan directory chat, baru kemudian ada file root details. Oke, mungkin di sini kita bisa langsung membuat directory API, kemudian ada directory chat, dan ada file root details. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa langsung saja copy untuk kode ini. Di sini sudah disesuaikan. Nah, jika teman-teman lihat di sini, kita akan menggunakan default modelnya itu adalah OpenAI GPT for Omni. Untuk testing ini sudah sangat cukup, karena ini sudah sangat bagus untuk modelnya, dan ini sudah uh, responsnya itu sudah sangat manusiawi. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian CSS-nya. Nah, di sini kita memiliki file global.css di dalam directory app, kemudian kita akan ganti seluruh isinya dengan kode berikut. Jadi kita bisa langsung salin saja, lalu kita lihat di sini ada file global.css, kita di sini langsung kontrol saja isinya. Nah, kemudian masuk ke step 6, kita akan membuat halaman untuk bagaimana kita dapat mengirimkan pesan ke si chatbot tersebut. Di sini akan ada file page.txt. Nah, di sini kita akan ganti isinya
dengan kode yang sudah diberikan. Seperti ini. Nah, kemudian lanjut ke step berikutnya, kita akan menjalankan dengan perintah berikut. Antrian tanda. Nah, jika berhasil, akan muncul beberapa informasi seperti berikut. Akan ada lokal yang dapat diakses, yaitu URL-nya http://host dengan 3000, kemudian ada environment yang digunakan yaitu env.local. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini jika teman-teman membuka URL localhost dengan port 3000. Di sini mungkin kita bisa uji coba dulu. Halo. Nah, seperti di sini dia akan memberikan informasi halo tapi akan menggunakan bahasa yang lain. Mungkin kita bisa memasukkan perintah-perintah sederhana, misalnya coba berikan informasi terkait bagaimana ramalan cuaca hari ini. Gunakanlah bahasa Indonesia sebagai responsnya. Nah, nanti dia akan memberikan informasi seperti ini. Di sini dia akan memberikan informasi bahwa dia tidak memiliki akses data cuaca terkini. Karena memang AI tidak bisa melakukannya dan dia memiliki data pengetahuan saja untuk model latihnya. Nah, di sini karena kita memberikan informasi bahwa respons yang akan dikembalikan adalah bahasa Indonesia, maka dia akan mengembalikan informasinya dalam bahasa Indonesia seperti ini. Baik, nah untuk final resultnya di sini kita sudah berhasil membuat sebuah AI chatbot menggunakan open browser di mana kita dapat mengakses menggunakan model gratis dan kita bisa menggunakan streaming real time seperti tadi dan kita bisa menggunakan custom CSS dan juga layout clean dan untuk strukturnya bisa dilihat seperti ini. Nah, mungkin untuk teman-teman kita bisa melihat bagaimana informasi-informasi pada open browser-nya seperti bagaimana usage yang kita gunakan. Di sini kita memiliki 3 seperti tadi, kita memiliki token yang sudah digunakan, bagaimana penggunaannya dalam Angular. Seperti itu. Dan di sini kita bisa melihat model apa saja yang dapat kita akses. Dan ada 637 model yang dapat diakses. Seperti itu. Nah, jadi AI chatbot ini dapat membantu sekali bagaimana UMKM yang ada di Indonesia. Nah, bayangkan saja jika ada orang yang ingin menanyakan terkait layanan kita, namun di waktu yang tidak tertentu, misalnya saja di tengah malam. Nah, AI tadi dapat menjawabnya itu tanpa harus memperhatikan waktu. Dia dapat menjawabnya dalam waktu 24 jam per 7 hari. Kemudian di sini kita bisa mengurangi biaya dalam operasi. Kemudian kita bisa memberikan uh, user experience atau pengalaman user yang lebih baik karena dapat menjawab semua pertanyaan oleh klien ataupun pelanggan ataupun customer dengan lebih cepat. Kemudian kita dapat mendorong digital transformation. Baik, sebagai kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini, yaitu yang pertama, API adalah layanan yang dapat mengintegrasikan antar aplikasi web dan juga AI. Yang kedua, OpenLoader API ternyata bisa memberikan banyak sekali akses model secara gratis. Yang ketiga, bagaimana cara kita mengamankan API key di Next.js. Dan yang keempat, bagaimana kita mengintegrasikan AI dan juga memanfaatkan AI untuk layanan kita. Berikut ini merupakan referensi yang saya gunakan. Di sini saya sudah memberikan referensi link untuk mengakses source code dan dokumentasi yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada OpenLooter, ada Vercel untuk Next.js, ada Tailwind CSS, Mozilla Developer Network untuk menginformasikan bagaimana fetch API dan HTTP method, dan juga ada informasi terkait JavaScript. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang kurang dapat dipahami. Sekian dari saya, terima kasih.